Hai guys, ketemu lagi dengan vampir tampan, Oh Taecyeon. Woo Hae-yeol yang marah setelah dibangunkan oleh In-hye, berusaha menggigit In-hye nih guys. Tapi sayangnya, dia kalah cepet sama In-hye. Alhasil malah justru In-hye yang menggigitnya sampai terkapar di lantai. In-hye yang melihat Woo Hae-yeol terkapar pun ketakutan dan membawanya ke rumah sakit. Tapi karena jantungnya tak berdetak, Woo Hae-yeol pun dinyatakan meninggal dunia. Nah, saat ada pasien kecelakaan yang masuk ke UGD, insting Woo Hae-yeol sebagai vampir yang haus darah ini bangkit lagi. Namun dia berusaha menahannya karena keinginannya untuk menjadi manusia. Dokter dan In-hye yang melihat Woo Hae-yeol hidup lagi pun berteriak histeris. Di depan In-hye, Woo Hae-yeol masih menyalahkannya karena membangunkan tidurnya yang kurang 1 hari. Dia pun mengajak In-hye untuk pulang ke rumahnya karena dia sudah tidak mengenali daerah itu lagi. In-hye yang kesal pun meninggalkan Woo Hae-yeol sendiri di jalan, sementara dia kembali ke wastu miliknya karena tak punya tempat tinggal lain. Sementara Woo Hae-yeol yang sudah lupa jalan menuju rumahnya pun kebingungan harus bagaimana. Dia hanya bisa mondar-mandir ke sana kemari tanpa arah. Namun dia cukup senang karena sudah bisa melihat bayangannya di cermin, meskipun belum sepenuhnya nampak. Setelah lelah ke sana dan kemari mencari wastunya dan dia sama sekali tidak ingat, Woo Hae-yeol akhirnya bertemu dengan 2 orang wanita muda baik hati yang membantunya mencari jalan menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah miliknya, dia kembali bertemu dengan In-hye di sana. Karena In-hye tidak percaya kalau dia adalah pemilik rumah tersebut dan merupakan seorang vampir, Woo Hae-yeol pun berusaha menunjukkan taringnya pada In-hye. Sialnya, taring vampirnya tak mau muncul dan dia pun tak bisa terbang. Wes benar-benar vampir yang ternistakan. Tapi begitu dia mendekati In-hye dan menatap wajahnya, dia bisa melihat dirinya di mata In-hye. Dia berusaha menyentuh In-hye yang malah mengusirnya keluar dari rumah tersebut. Karena tak punya tempat lain untuk singgah, Woo Hae-yeol pun terus berjalan tanpa tujuan lagi. Dan tanpa disengaja dia kembali bertemu dengan In-hye di sebuah grocery. Woo Hae-yeol yang sudah 100 tahun tidak makan ini, menikmati semangkuk ramyeon pemberian In-hye. Saking enaknya ramyeon itu di mulut Woo Hae-yeol, dia sampai mabuk dan tertidur di sana. Keluar dari grocery dia kembali bertemu dengan manusia kucing. Dia pun bercerita kalau tidurnya tidak genap 100 tahun karena dibangunkan oleh seorang wanita. Manusia kucing yang tahu kalau tidak mudah membuka peti mati tersebut, berpesan pada Woo Hae-yeol agar menjaga In-hye dengan baik. Dia juga memberikan sebotol darah untuk Woo Hae-yeol supaya energi vampirnya bisa kembali. Sementara di tempat lain, In-hye diberitahu oleh seseorang bahwa kontrakannya akan dirubuhkan hari itu juga. Padahal semua barangnya masih berada di sana semuanya. Di saat genting itulah, pemilik bangunan tersebut datang dan menunda perobohan bangunan tersebut. Usut punya usut, ternyata pria ini sudah menyukai In-hye sejak mereka masih sama-sama kuliah. Dan sepertinya, si Desik inilah yang akan jadi villainnya. Malam harinya, In-hye melihat pemilik kontrakan yang telah menipunya. Dia pun berusaha meminta uangnya, namun pria itu malah lari meninggalkan In-hye. Tak tinggal diam, In-hye pun berusaha mengejar pria tersebut. Nah, ternyata dari bekas gigitan In-hye di lehernya waktu itu, dia bisa merasakan kalau In-hye dalam bahaya. Tanpa menunggu aba-aba Woo Hae-yeol pun segera mencari keberadaan In-hye. Dia lalu meminum darah pemberian manusia kucing dan energi vampirnya pun kembali yang membuat In-hye percaya kalau dia sebenarnya adalah vampir. Dan di episode ketiga nanti, Woo Hae-yeol yang kalap akhirnya berbelanja banyak barang branded dengan menggunakan kartu kredit milik In-hye. Dan membuat In-hye yang sedang mengalami kesulitan keuangan pun menjadi marah besar, sampai-sampai keluar taringnya. Ini sebenarnya siapa vampirnya ya? Yang manusia jati vampir yang vampir takut pada manusia. Nah, demi membayar hutang pada In-hye, Woo Hae-yeol akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pemakaman. Dan 열심히 일해서 juga 내 돈 kerja 갚을 생각이나 serabutan 해. sebagai pengantar susu bersama dengan 2 orang pelayannya. Tapi karena tak punya pengalaman bekerja, dia pun menumpahkan semua susu yang seharusnya dia antar sehingga akhirnya dia dipecat.
Sementara pria pemilik kontrakan melaporkan kejadian yang dia alami ke kantor polisi. Pria ini bilang kalau Wu Heol adalah vampir dan dia menjadikan Inhe sebagai saksinya. Dalam kesempatan yang lain, Wu Heol dan Inhe bertemu dengan Dusik dan Dusik bisa merasakan kalau tangan Wu Heol ini cukup dingin untuk ukuran manusia sehat. Sehingga Inhe akhirnya bilang kalau Wu Heol memang sangat sensitif terhadap udara dingin. Nah, karena tinggal bersama, sepertinya dua orang ini akan saling jatuh cinta meskipun Inhe tahu kalau Woheol bukanlah manusia melainkan vampir.